Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syadila Dharma, NIM 053, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan membawakan mata kuliah komunikasi antar pribadi yang dibimbing langsung oleh Ibu Mica Velayati Silalahi, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi komunikasi antar pribadi yang bertema kelemahan dan ancaman komunikasi antar pribadi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelemahan komunikasi antar pribadi secara tatap muka. Yang pertama, efisiensi waktu untuk bertemu. Setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Untuk melakukan komunikasi tatap muka, diperlukan waktu yang tepat agar keduanya dapat bertemu dan melakukan komunikasi antar pribadi, interpersonal dengan tatap muka. Kedua, tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat yang berbeda karena jangkauan tatap muka ini sangat terbatas sehingga memerlukan media untuk menghubungkan antar satu sama lain agar dapat berkomunikasi. Jadi dalam tatap muka ini yang menjadi kendala adalah waktu dan jangkauannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan komunikasi antar pribadi melalui media. Yang pertama, komunikasi harus memiliki keahlian untuk menggunakan media yang akan dipakai untuk berkomunikasi, seperti keahlian kita dalam berkomunikasi melalui media-media seperti WA, Zoom, ataupun media-media yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi. Kedua, tidak dapat menerima umpan balik atau feedback dengan segera karena proses pengiriman pesan membutuhkan beberapa proses. Seperti halnya kita menghubungi seseorang melalui via WhatsApp. Nah, itu akan membutuhkan proses. Dan biasanya juga kendalanya kita mengirimkan suatu pesan tetapi jaringan kita yang kurang baik begitu. Lanjut, menggunakan biaya yang harus ditanggung oleh komunikan atau komunikator. Karena tanpa adanya biaya, komunikasi melalui media sangat tidak mungkin dilakukan. Karena untuk melakukan komunikasi melalui media kita butuh internet, paket internet yang cukup. Baik, sekarang kita akan masuk ke ancaman komunikasi antar pribadi secara tatap muka. Hasil daripada interaksi sosial ada dua sifat kemungkinan, yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Kalau dari sisi negatifnya, suatu interaksi yang mengarah pada suatu pertentangan yang berakibat buruk atau merugikan, contoh perselisihan, pertikaian, bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, komunikasi tatap muka juga bisa menimbulkan beberapa permasalahan seperti perselisihan tadi dan pertikaian tadi, dikarenakan miscommunication yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada ancaman komunikasi antar pribadi melalui media. Yang pertama, tersebar luasnya informasi atau data pribadi kita. Yang kedua, merenggangkan hubungan sosial. Nah, untuk di bagian media ini, yang pertamanya tersebar luasnya informasi atau data pribadi karena mungkin komunikan dan komunikatornya kurang bertanggung jawab atas informasi yang diberikan, sehingga akan memicu tadi masuk yang di bagian kedua, merenggangkan hubungan sosial kita karena informasi yang diberikan tidak dapat dijaga dengan baik, sehingga itu akan merenggangkan hubungan sosial kita dan menimbulkan perselisihan. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan dari materi saya tentang komunikasi antar pribadi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.